Berulang kali Capres Prabowo Subianto mengungkapkan jika dirinya terpilih menjadi Presiden RI akan merangkul semua kalangan untuk bersama-sama memajukan Indonesia dalam pemerintahan. Jika memang terjadi, maka dipastikan tidak akan ada oposisi. Apa komentar Anda? Perlukah oposisi di sebuah negara? Atau malah dengan oposisi program kerja pemerintah menjadi susah terlaksana karena selalu ditentang? 633-9160 dan WhatsApp call 0816-924-924. Iya, saya kira ini nggak sehat juga ya kalau semuanya satu kata gitu. Bagaimana kita mengukur dia akan setia kepada rakyat, berbuat kepada rakyat, buat rakyat. Kalau semuanya satu kata, diakui atau tidak ya, aspirasi rakyat dibawa dengan apa yang mereka perbuat di Senayan itu masih banyak distorsi. Semua ngomong demi rakyat, tapi ya padahal demi partai masing-masing, demi mereka sendiri, demi kepentingan masing-masing kelompok. Jadi kalau nggak ada suara penyeimbang, ya itu akan repot, ya. Sangat mungkin muncul suatu diktatorship ya di sini yang bisa sewenang-wenang. Kalau nggak ada suara pembanding, semua iya. Kita lihat aja sekarang, DPR kita ini sudah jarang sekali mendengar suara rakyat. Contohnya apa? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Kemudian KPK, Undang-Undang tentang KPK yang semakin nggak menyentuh pokok permasalahan. Kemudian juga banyak hal yang kita lihat ya, itu buat pengambil keputusan oke, ya kan akan cepat, semua tidak ada yang protes, semua jalan ya. Tapi untuk kesehatan demokrasi saya kira nggak bagus ya. Mau jawab juga agak bingung ya, perlu atau enggak. Tergantung dengan ketua apa yang jadi pemimpin pemerintahan dan yang jadi pemimpin oposisinya. Kalau orangnya benar ya oposisi itu emang diperlukan, tapi kalau nggak benar ya percuma juga. Seperti selama ini kan oposisi yang ada di sini ya tujuannya bukan buat rakyat, tapi emang jadi penentang aja. Jadi kalau pihak koalisi bilang A ya oposisi bilangnya nggak mau A, nggak dilihat lagi baik atau buruknya buat rakyat. Cuman kalau dibilang nggak perlu oposisi juga nanti lama-lama pemerintahannya jadi balik lagi ke orde baru ya. Semua yang menentang akhirnya lama-lama dianggap ini makar dan harus dihukum. Dan akhirnya juga percuma ini kalau nggak ada koalisi, sistem kalau nggak ada oposisi ini sistem multi partainya juga percuma. Buat apa banyak-banyak partai tapi pada akhirnya semuanya jadi ngumpul semua di pemerintahan, nggak ada yang jadi oposisi. Jadi kan cuma penyedot anggaran negara aja, itu banyak-banyak partai nggak ada gunanya. Apalagi kalau semuanya ujung-ujungnya jadi koalisi ya. Buat apa ada pemilu atau kampanye di mana-mana sampai akar rumputnya ribut, tapi ujung-ujungnya mereka jadi bersatu lagi. Ya sekalian aja dibikin, nggak usah ada kampanye, langsung aja bikin yang menang jadi presiden, kalah jadi menteri atau jadi apa, jadi wakil menteri atau jadi komisaris, kan udah beres. Nggak usah ada kampanye, nggak usah ada ribut-ribut. Dari saya itu aja, terima kasih. Iya, oposisi itu kan tujuannya untuk penyeimbang ya, check and balance ya. Jadi artinya kalau ada kesalahan-kesalahan dalam tindakan dalam satu pemerintahan, dia akan memberikan teguran-teguran yang konstruktif, yang membangun, bukan yang destruktif atau menjatuhkan. Jadi hal-hal seperti inilah yang diharapkan jadi oposisi yang baik. Pada saat oposisi nantinya akan menjadi partai pemenang, dia juga akan menghadapi oposisi yang demikian. Jadi diharapkan seperti itu idealnya. Cuma pada dasarnya seringkali di lapangan kan bertolak belakang ini. Oposisi yang diharapkan seperti itu menjadi oposisi yang destruktif, yang menjatuhkan. Jadi akibatnya terjadilah bersitegang antara pemerintah yang sedang berjalan dengan oposisi.
Itu sebenarnya oposisi itu penyeimbang, baik sekali tuh untuk memberitahu pemerintah, kinerjanya nggak baik, ini nggak baik, ya kan. Pembangunan infrastruktur yang kebanyakan memakan dana pemerintah atau dana negara itu kurang baik, lebih baik dialokasikan untuk yang lain. Nah itu kan salah satu usulan atau masukan-masukan yang menjadi introspeksi buat pemerintah. Jadi momen krusial ini harusnya bisa dimanfaatkan. Tapi kalau seandainya nggak ada oposisi pun ini akibatnya cukup berat ya, karena tidak ada yang memberikan masukan-masukan baik konstruktif ataupun destruktif. Kalau tidak ada yang memberi masukan, takutnya ini orang semaunya aja kerja gitu loh. Apakah itu termasuk manipulasi atau hal yang berkaitan untuk merugikan negara atau menimbulkan kebocoran negara. Jadi saya kira Pak Prabowo dengan tingkat integritas dan pengetahuan harus berpikir ulang. Saya kira demikian. Ya, saya setuju. Perlu ada oposisi sebagai ya tadi penyeimbang ya. Tapi yang beroposisi itu harus matang, dewasa, berwawasan negarawan. Nah di saat di kita ini oposisinya berantakan. Penting oposisi, penting, sangat penting. Kalau Pak Prabowo mau satu boleh, tapi tetap bersatunya itu besok. Kelompoknya itu juga di dalamnya pasti ada sudah matang. Jadi kalau dia mencong sedikit dia akan tegur habis-habisan meskipun satu kelompok. Nah itu baru ideal. Tapi Indonesia kayaknya belum siap. Pasti ada oposisi lebih baik. Oposisi itu perlu karena apa? Untuk mengimbangi eksekutif. Itu kan ada legislatif dan eksekutif. Kalau nggak ada keseimbangan itu berbahaya bagi eksekutif karena dia ngonong aja seperti Jokowi ini. Jokowi ini nggak ada pengimbang, nggak ada, semuanya masuk kabinet. Jadi sekarang udah begitu jadinya. Mestinya itu Prabowo mesti ada pengimbang. Jadi ada beberapa partai yang menjadi oposisi, Megawati, PDIP di oposisi, namanya PKB tapi yang jelas konsisten, jangan sembarangan juga jadi oposisi. Itu aja. Kalau menurut saya sih perlu adanya oposisi. Jadi oposisi itu jangan dianggap suatu penghalang untuk suatu program-program pemerintah. Itu bahasa begitu kan seolah-olah oposisi itu bermusuhan. Jadi oposisi itu yang paling penting adalah penyeimbang program-program pemerintah, dan oposisi pun tidak akan menolak selalu program pemerintah. Itu yang perlu digarisbawahi. Hanya mungkin program-program yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat atau tidak sesuai dengan anggaran, kan itu perlu juga diseimbangkan oleh oposisi. Mungkin itu Pak komentar dari saya dari Tangerang. Baik. Jadi kalau bahasa saya sangat pentinglah adanya oposisi supaya pemerintah pun dalam mengambil kebijakan bisa diseimbangkan oleh program-program yang pas gitu kan. Kalau tidak pas ya mungkin oposisi bisa menolak juga kan gitu Pak. Iya, kalau aku sih nggak setuju ya kalau semua itu bersatu. Soalnya nanti nggak ada koreksi. Kalau presidennya nggak pro rakyat, nanti rakyat akan bela. Kalau semua berkoalisi, harus ada oposisi. Bahkan lebih besar oposisinya. Jangan koalisi. Kalaupun alasan untuk membangun Indonesia nggak kayak gitu caranya. Berarti kalau presiden sewenang-wenang gimana? Kalau nggak ada yang bela, kalau nggak ada oposisi. Pokoknya harus ada posisi, justru lebih besar oposisinya. Kalau aku sih gitu, makasih. Kalau saya melihatnya agak beda ya. Jadi ucapan Prabowo, capres Prabowo itu akan merangkul semua kalangan, itu pertama-tama kalau menurut saya jangan selalu didudukan pada porsi politik murni gitu. Jadi ketika dia bilang dia nanti jadi presiden terpilih, itu merangkul segala dari semua kalangan, itu artinya dalam melaksanakan program-program kerjanya dia gitu. Artinya dari semua orang yang kredibel, yang kompeten, yang ahli di bidang masing-masingnya, terutama di kementerian itu ya, sebagai pembantunya dia gitu. Jadi kalau kita bawa ke ranah politik kan itu arahnya ke parlemen, ya. Parlemen itu sah-sah aja kalau ada
oposisi ataupun tidak ada dia melaksanakan menyetujui semua program kerja dari pemerintah baru nanti gitu loh. Jadi menurut saya pertama-tama pemilihan semua kalangan yang diucapkan Pak Prabowo itu bukan dari ranah politik, Pak Anto, tetapi dari orang-orang yang kredibel dan kompeten di bidangnya masing-masing gitu. Itu yang menurut saya bisa mensukseskan program kerja untuk membawa Indonesia lebih baik ke depannya gitu. Nah, sedangkan di parlemen itu walaupun misalkan nanti semua tidak ada oposisi, tetapi kan jangan lupa pemerintah yang sekarang ini kita tuntut transparansinya gitu, dan media pun melihat itu, dan banyak LSM yang memang juga melihat bagaimana kinerja pemerintah melaksanakan program kerjanya gitu, Pak. Iya, jadi saya melihat nih partai pemenang pemilunya katanya sampai hari ini kan PDIP ya. Cuma PDIP 20% lebih, tidak bisa mayoritas. Kalaupun jadi oposisi juga bakal unik juga gitu ya. Kenapa? Karena yang pertama Pak Jokowi itu masih anggota PDIP, belum balikin KTA. Bahkan kita pun masih PDIP juga, belum balikin KTA juga. Jadi nggak tahu nanti masuk partai mana. Terus yang kedua itu kita melihat bahwa adanya oposisi ini sebenarnya untuk melihat kinerja pemerintah itu bagus atau enggak, ada yang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya melihat sih Gerindra dengan Pak Prabowo ini kemarin waktu calegnya ada yang koruptor dicoletin. Nah, semoga nanti menterinya ini juga jangan ada yang bekas koruptor terus dinaikin gitu ya, karena terkena ini kan nanti order bakal naik semua, terus semua rebutan jadi penguasa, terus bancaan Indonesia jadinya kacau balau ya. Semoga tidak seperti itu, dan kalau semua dirangkul. Kemarin Pak Jokowi habis pemilu langsung manggil Pak Surya Paloh, katanya nomor 1 sudah tenang, nggak minta hak angket. Nah, malah sekarang yang update-nya malah Pak Ganjar yang dijadiin korban nih, dilaporkan KPK. Nah, saya nggak tahu juga kita posisinya apakah PDIP ini akan terus bersama Jokowi atau menjadi oposisi. Yang pasti kita doakan Indonesia damai sejahtera dan ekonominya maju. Terima kasih. Gini, oposisi kalau di ngomong perlu kalau oposisinya sehat. Tapi yang saya tahu di Indonesia ini tidak ada oposisi yang sehat. Oposisi kepentingan benar. Lah kalau udah kayak gitu kan susah. Jadi program itu nggak bisa dijalankan dengan benar kecuali mereka semua dapat proyek kayak gitu. Itu 1. 2, saya kurang setuju dengan Pak Prabowo yang mau merangkul semua pihak. Lihat dulu yang dirangkul siapa. Saya mau ajak flashback gini ya. Kita ini yang lagi rame-rame impeach lah, lagi rame-rame pemaksulan lah, lagi rame-rame ya pokoknya yang macam-macam gerakan politik gitu ya. Baik itu dari luar politisi, luar partai maupun elit, akademisi, LSM dan sebagainya. Saya ajak flashback gini. Irak, Saddam Hussein Irak ya. Saat sebelum jatuh Saddam Hussein itu kan rakyatnya makmur, semuanya gratis, pokoknya enak deh gitu aja ya. Terus yang menjatuhkan Saddam Hussein itu sebenarnya siapa sih? Para elit dan LSM, elit akademisi dan LSM yang menjatuhkan Saddam Hussein. Dan sampai sekarang akhirnya Irak itu kan SDA-nya dikuasai oleh siapa? Udah tahu kan, Paman Sam ya kan? Nah, sampai sekarang kan nggak jadi apa-apa. Apakah Bung Anto nggak merasa bahwa kita ini saat ini itu sedang mirip-mirip seperti arahnya ke Irak?
untung aja TNI polisi kita itu masih masih nasionalismenya masih bagus gitu ya, sehingga masih kuat gitu. Nah, coba pikirin aja. Jadi kalau Pak Prabowo ngomong demi kebersatuan, ayo bangun bersama, saya setuju, tapi jangan yang dirangkul nanti ular berbisa. Artinya musuh dalam selimut itu lebih celaka, karena yang bisa membinasakan kita adalah orang terdekat kita, dan luar itu menggunakan orang dalam untuk memporak-porandakan kita sendiri. Ini yang saya takutkan, dan ini yang mungkin Pak Prabowo terlalu baik sehingga tidak berpikir ke situ, atau melupakan hal itu karena dia merasa dulunya nentang Pak Jokowi, akhirnya dia merasa aku dulu juga kayak gitu, tapi kok aku nggak apa-apa gitu. Ya lihat dulu gitu loh. Kan karena Pak Prabowo itu backgroundnya adalah tentara. However, tentara itu kan satu di komandonya jelas. Satu komando. Iya, beda dengan kita ini yang orang sipil gitu loh. Sementara yang agak nggak bener ini kan orang sipilnya yang sedikit ini gitu. Ya memang tidak semua kayak gitu. Nah itu yang saya takutin, terus orang-orang tertentu itu yang dirangkul sekalian. Nah terus jadi musuh dalam selimut, kita celaka bisa. Nah itu. Nah terus nanti kalau udah rame-rame, kita kan nggak jelas di luar siapa sebenarnya yang salah. Sebenarnya siapa yang benar? Terus penegak hukum kita pakai kayak gitu lagi. Penegak hukum kita kan yang nggak benar juga gitu ya. Sebenarnya oposisi tuh kalau memang benar, penegak hukum kita pasti benar. Karena apa? Korupsinya pasti lebih berkurang. Karena oposisinya mengontrol. Tapi kontrolnya oposisi di tempat kita adalah gua dapetnya apa? TST. Makasih. Kita dengan tegas dengan Pak Prabowo sendiri mempunyai hati nurani yang baik untuk demi negara dan bangsa itu yang lebih penting, Pak. Terima kasih, Pak. Ya kalau menurut saya ya itu Pak Prabowo sih itu cukup berbesar hati gitu loh, tidak sombong ya seperti kata beliau. Ya gitu loh, partai-partai lain gitu. Cuma masa ini nih, sebenarnya ini pernah terjadi di era Gus Dur kalau nggak salah ya. Jadi menteri pada saat Pak Gus Dur almarhum mau dilengserkan, itu menterinya, menteri kabinet Gus Dur itu sudah tidak dia tetap bela Gus Dur itu, meskipun partainya itu ingin memimpin gitu loh. Karena yang benar itu sebenarnya menteri itu kalau dalam arti dirangkul itu dikasih jatah menteri, menteri yang menduduki itu sebenarnya sudah harus melepas, termasuk presidennya juga melepas. Oh dia petugas partai, dia apa gitu loh. Karena ini sebenarnya untuk satu Indonesia yang lebih besar lagi gitu loh. Idealnya begitu, idealnya begitu Pak. Cuma ternyata pelaksanaannya belakangan ini setelah era Gus Dur itu menteri-menteri itu semua tuh udah punya kepentingan masing-masing untuk 5 tahun ke depan. Gitu loh. Bahkan mungkin 10 tahun ke depan. Gitu loh. Itu aja sih. Yang populer di kalangan politisi. Jadi terutama oposisi itu diakui dalam, bahkan diperjuangkan, dibenarkan dalam sistem demokrasi. Jadi kalimat oposisi itu adalah sebuah aliran politik yang berorientasi melawan penguasa. Nah, tapi yang ideal melawannya nggak melawan secara ngawur, harus konstruktif. Betul. Oposisi waktu SBY sama PDIP kan dulu katanya sih pengkhianatan SBY sama Bu Mega. Ternyata kejadian di lapangan pada ngerundel tuh anak buahnya. Nggak ada lagi uang mesin duitnya.
Ya itu kan ketua-ketua umum sama pembesarnya kan udah banyak duit gitu. Kita ini yang nggak punya mesin duit gimana? Ya sama aja gitu. Nah kejadian serupa juga berulang. Ketika mereka udah di atas, mereka lupa miskin. Mereka jumawa. Mereka merasa memiliki Indonesia. Langsung dah itu matadornya ditendang. Tak taunya lupa dia bahwa matadornya ternyata sebenarnya yang menjadi pemeran utama. Nah di sini peran oposisinya di kita itu tidak kuat sama perut. Perutnya lebih kencang minta duitnya atau minta makan cacing yang di dalamnya daripada niatnya untuk berbuat baik. Itulah namanya negara Konoha 62. Jadi bagaimanapun tuh oposisi itu mah teori doang. Perutnya lebih kejam dari kantong atau niat baiknya. Itu aja. Politik Bung Benny, yang dulu lawan sekarang jadi kawan, jadi ini kok wakil dan presiden dan wakilnya itu kan dulu kan lawan berat. Sekarang udah bersahabat, kemudian yang sahabat jadi tinggalkan. Sebenarnya politik. Jadi kalau memang Prabowo bilang mau merangkul ya bisa aja, cuman kita nggak tahu. Di koalisi dia aja udah gemuk, udah ada 8 partai, udah penuh itu nanti buat menteri aja. Dan yang pengalaman jadi oposisi udah ada, PDIP pengalaman, PKS pengalaman. Tinggal partai yang lain aja yang mungkin mau oposisi atau tidak. Karena itu perlu ada check and balance itu kan. Jadi ada fungsi kontrolnya, jadi penyeimbang lah. Sebaiknya memang harus ada istilahnya di luar pemerintahan kan mereka istilahnya kan. Nah yang nggak mau oposisi kan itu kan bukan yang alasan berjuang buat rakyat, tapi kan demi jabatan. Rasanya ya kalau emang dirangkul nggak mungkin semuanya lah. Dia sendiri koalisinya penuh. Itu. Ya kalau menurut saya itu sebaiknya harus ada oposisi sebagai check and balancing. Baik dari ini ke program maupun anggarannya gitu. Kalau misalnya semuanya menjadi krunya gitu, ya mau ngapain juga boleh, bisa. Tidak ada yang tahu tuh, gitu kan? Gitu Pak. Makanya menurut saya tuh harus ada, tapi yang oposisinya jangan sampai ya sifatnya membangun aja. Oposisinya sifat membangun. Kalau kita itu adalah untuk Indonesia kan begitu. Gitu aja Mbak. Ya, jadi kalau di dalam politik itu yang saya pernah dengar, tidak ada teman yang abadi, yang adalah kepentingan yang abadi. Jadi kalau berbeda kepentingan pasti akan jadi oposisi. Karena tidak mungkin bisa merangkul semua. Nah, yang nggak dirangkul pasti akan jadi oposisi. Gitu. Nah, jadi itu aja. Kita ini cuma gaya-gayaan doang, ikut model-model Amerika tapi setengah-setengah doang. Ya kayak gitu. Ya udah tahu istilahnya masyarakatnya terbelakang pakai demokrasi segala macam. Ya apalagi pemilihan langsung. Ya jadi istilahnya suaranya orang yang sekolah S3 tuh disamakan dengan sama orang yang milih yang agak sekolah atau sekolah SD. Ya kayak gitu repot lah, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Selamanya Indonesia kan mundur dan terbelakang. Maksud yakin ya, Indonesia di masa anak saya yang sekarang SMP dan SMA ke depan itu jauh lebih baik daripada masa saya saat ini. Sehingga saya tetap meletakkan optimisme itu. Kalau yang sekarang usia 45, 50, 40 mau mati ya mati duluan nggak apa-apa. Tetapi anak cucu kita harus mempunyai kehidupan yang lebih baik. Dan kalau kita bilang bahwa oposisi tidak cocok karena beringas dan sebagainya, kita harus paham bagaimanapun anggota DPR itu dipilih dengan mandat rakyat. Terlepas dari apapun yang dia lakukan, dia itu menang di daerah pemilihannya dari suara rakyat, begitu ya. Nah, oleh karena itu saya berharap bahwa PDI dan sebagainya ini tetap menjadi oposisi, oposisi dalam pengertian yang konstruktif. Nah, dengan demikian itu
ada kemungkinan loh partai-partai yang committed untuk beroposisi dengan pemerintah dengan tanda positif itu justru Pak Ben bisa memenangkan di bulan Oktober pilkada di banyak kota dan kabupaten dan provinsi. Kita ingat bahwa akan ada hampir 520 lebih kabupaten dan kota yang akan pilkada di bulan Oktober. Sehingga mereka melihat, oh kalau ini dari partai pemerintah, saya pasti nggak akan ada perubahan. Saya cari yang partai oposisi. Selama memang partai oposisi menawarkan melengkapi langkah bagus yang udah dibikin pemerintah, dibagusin lagi oleh oposisi. Atau langkah salah, langkah khilaf yang dibikin pemerintah, digunakanlah undang-undang dan instrumen yang ada secara hukum untuk memperbaikinya oleh oposisi. Jadi dia bisa menang. Jadi dari 520 kabupaten kota, kalau menang 300-400 kepala daerah, itu hampir memenangkan pilpres juga. Jadi kalau tidak jadi oposisi, justru partai-partai ini bisa zong, kalah di pilpres, kalah juga di pilkada. Gitu. Terima kasih. Kalau Pak Prabowo Subianto mau merangkul, tentu teman-teman yang lain juga mau merangkul Pak PS. Rangkul-merangkul itu kan baik, ya kan? Karena merangkul itu bukan berarti gelut main judo kan, saling menjatuhkan. Jadi saling merangkul itu enak tuh, adem tuh, peluk-pelukan kan gitu ya. Nah, tetapi dalam konteks berdemokrasi harus ada berbeda pendapat, harus ada saling uji. Itu penting karena kalau satu aja pendapatnya, tidak tahu mana kebenaran yang relatif lebih baik. Kebenaran mutlak kan pasti tidak ada, tapi ada kebenaran relatif yang lebih baik, dan itu saling asah, saling uji gitu. Nah itu yang terbaik sebetulnya untuk negara ini, dan sebetulnya harus ada tuh peraturan atau perundang-undangan mengharuskan setiap periode pilpres atau setiap periode pemerintahan harus diwajibkan ada kelompok yang oposisi ya atau oposan gitu. Jangan semua ke pemerintahan, itu nanti kurang bagus gitu loh. Intinya sih itu. Tapi tadi pembicara yang sebelumnya, teman-teman yang sebelumnya bilang kan harus konstruktif, harus ini. Itu juga harus di transparansinya itu harus diatur dalam sebuah peraturan, mungkin di DPR gitu ya. Terus lagi mungkin itu kalau takut dimakjulkan, ya sebetulnya MK itu yang harus juga diatur. Jadi rekonstruksi ketatanegaraan memang harus dilakukan nanti ya. Maksud saya gini, salah satunya misalnya tidak boleh ada hubungan semenda sampai garis ketiga antara eksekutif sama MK. Jadi bukan waktu sidangnya aja dia itu tidak boleh hadir, memang harus mengundurkan diri gitu. Termasuk hubungan eksekutif sama misalnya ketua DPR, bukan orang yang memiliki hubungan semenda sampai 3 keturunan. Nah itu harus diatur itu. Jadi harus ada check and balance principle gitu. Kalau enggak ya gawat lah. Ya kan orang itu power itu kan tend to corrupt ya, siapapun. Nah jadi DPR juga bisa korup karena dia overpower, pemerintah juga bisa korup karena dia overpower. Itu saling kontrol gitu loh. Itu enak buat masyarakat ini. Programnya juga memang benar-benar bukan untuk kepentingan satu golongan kecil dan ditunggangi dalam bentuk komisi atau program, tapi benar-benar untuk rakyat. Nah itu akan harus ada yang saling cek. Nah di sana sih menurut saya ya. Oke, coba kita tarik mundur sedikit ya. Kita lihat ya 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Sering sekali oposisi ini kan, Indonesia itu kan, oposisi itu kan sesungguhnya kan nggak ada. Tetapi ini penamaan oposisi. Lantas kita lihat, ternyata yang menamakan dirinya oposisi sesungguhnya itu adalah kepentingan masing-masing partai. Saya lebih sering melihat kadang-kadang mereka menggunakan itu sebagai bargaining power. Pemerintah ngomong timur, ya apa pasti ada dia akan ngomong barat. Walaupun timur itu adalah matahari terbit. Kan gitu kan, selalu terjadi. Nah, saya pikir kita itu Indonesia itu harus bersyukur kita diberikan seorang presiden namanya Jokowi. Yang periode 10 tahun terakhir, walaupun tahun ini begitu banyak yang mempersepsikan beliau itu begini dan begitu. Tetapi inilah fakta yang kita harus akui, di tangan beliau selama 9 tahun beliau melakukan pembangunan yang begitu cepat. Bahkan sebelumnya waktu beliau sebagai gubernur DKI. Siapa waktu itu yang berani ketok untuk bikin MRT? Tidak ada seorang gubernur pun. Dan siapa yang berani ketok begitu cepat membangun Trans Jawa
mengkonekkan yang sebelumnya itu selalu kita dengar adanya jalan tol Jawa tapi nggak pernah jadi. Inilah harus kita katakan. Dan juga Freeport dan begitu banyak kalau kita mau katakan satu persatu. Jadi kita itu harus bersyukur, dan sekarang sambungannya nanti Prabowo dan Gibran, kalau sepanjang di jalur yang benar, menurut saya oposisi itu silakan, tetapi saya pikir bukan oposisi lah. Mungkin harus ada semacam dewan pengawas yang benar-benar independen. Jadi mereka-mereka lah yang harus menasihati presiden kalau ada terjadi langkah-langkah yang keliru. Karena masyarakat sesungguhnya kan bisa demo tetap melalui DPR. DPR juga partai politik, serba salah. Padahal kita perlu yang namanya check dan balance. Kita kan perlu. Jadi bagaimana? Sesungguhnya kita punya satu lembaga lagi yang tertinggi, yaitu MPR. Tapi ya MPR kita nggak pernah kedengaran sesungguhnya apa yang menjadi tugasnya, mungkin saat yang begitu penting kali. MPR baru berfungsi ya, barangkali ya. Jadi menurut hemat saya, oposisi itu ya nggak perlu lah. Kalau ada partai yang nggak mau gabung ke pemerintah ya monggo silakan aja. Tetapi mereka harus kritik secara fair. Jangan selalu mengatakan pemerintah bilang timur matahari terbit, pokoknya gua bilangnya barat. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai itu janganlah. Kalau memang udah benar punya ya dukunglah. Nah Anda 5 tahun kemudian baru fight dengan Anda punya cara di pemilu. Jadi menurut hemat saya untuk situasi sekarang bukan oposisi yang disebut Pak. Tetapi kalau ada partai di DPR yang nggak mau gabung dengan pemerintah monggo. Silakan mereka melakukan kritik yang membangun. Tapi memang fakta sih ya. Kalau lihat kenyataan udah berpuluh-puluh tahun Indonesia seperti begini, ya memang masa pembangunan yang paling bagus sih Pak Jokowi. Kita harus apresiasi juga dibandingkan presiden-presiden sebelumnya ya. Tapi yang kita kritisi sekarang ini bukan soal ya khususnya untuk calon presiden yang baru nih Pak. Ya kita sih semua berharap semua berjalan dengan baik. Mau ada oposisi yang nggak ada ya nggak ada masalah. Yang paling penting adalah benar-benar untuk kemajuan bangsa. Ya mau ada oposisi baik untuk penyeimbang ya dalam hal konstruktif maksud saya. Cuma yang saya kritisi adalah kan programnya Pak Prabowo ini kan nggak sebutin berantas korupsi. Ya, dia waktu kampanye juga nggak kenceng gitu suaranya. Nah sekarang pun dia cuma merangkul. Nah saya tuh terus terang mengkritisi sejak Pak Jokowi sudah mau turun itu korupsi memang gila-gilaan. Belum lagi masalah hukum. Ya hukum itu waduh kalau saya liatin juga yang menengah ke bawah ini ya itu hukumnya tuh benar-benar kita dilecehkan. Belum kasus Jessica Mirna itu ya yang udah jelas-jelas polisi udah tingkat tinggi itu tidak melakukan otopsi padahal kan katanya si yang terbunuh itu kan diracun katanya. Sampai sekarang aja nggak digubris itu sama sudah diajukan. Ya kalau menurut saya sih kalau mau jadi oposisi ya juga bukan berarti oposisi itu harus nggak sesuai sama program yang saya mau gitu berarti itu salah gitu loh. Enggak, kan kalau udah kalah ya kita bantu mengontrol gitu loh, mengontrol apakah sesuai, apakah ada yang dikorupsi. Nah itu fungsi oposisi harus dipakai buat itu dong. Bukan berarti kalau nggak sesuai sama program saya selamanya nggak mau dukung, kan nggak juga gitu loh. Dan untuk yang koalisi juga menurut saya jangan ntar kalau udah mau pemilu tiba-tiba berubah kan jadi salah satu saingan kan. Ntar mengkomentari yang dulu dia dukung gitu loh. Dia di dalamnya malah dia komentari, jangan begitu dong. Kalau misalnya emang dia termasuk di dalam ya jangan komentari diri sendiri jadinya kan kalau kayak gitu. Jangan mentang-mentang ntar kalau mau pemilu berubah lagi gitu loh, mengkritik gitu loh. Jangan begitulah, istilah politik juga jangan muka dua lah menurut saya. Oke, makasih.
Kalau di negara kita sih sebenarnya oposisi itu abu-abu Mbak, jadi bisa ada bisa enggak. Jadi gini pengertiannya, kiranya hasil kerjasama ditawarkan win-win solution positif, mungkin oposisi bisa enggak ada. Tapi jika kerjasama ditawarkan kira-kira beras sebelah, kemungkinan oposisi itu bisa timbul Mbak. Jadi yang namanya oposisi abadi itu enggak ada Mbak. Dari zaman sekarang sih seperti itu sepertinya. Oposisi biasanya tuh nggak mungkin terjadi, semua mementingkan partainya, mementingkan kepentingan sendiri. Harusnya tuh presiden memajukan bangsa dan negara ini, mencerdaskan rakyat. Sekolah semua dibangun, baju gratis, itu buku-buku gratis. Sekolah yang di kampung-kampung kecil tuh sekolah daftar nggak usah bayar, uang sekolah nggak bayar, jadi mencerdaskan. Kalau belum ada sekolahnya, bangun sekolahnya, jadi bisa baca itu orang-orang yang kampung terpencil tuh. Banyak yang nggak bisa baca. Jadi TKW di sini dikerjain di sini, baca aja nggak bisa lagi. Di mana itu? Kalau rakyatnya cerdas, jadi bisa memajukan negara ini, nggak bisa dibodoh-bodohin sama orang luar. Dan seperti di itu Papua tuh KKB bisa punya senjata yang hebat. Dari mana? Pasti dari luar itu. Mau merdeka ada kepentingan dari negara yang mau ambil Papua itu, karena situ kaya raya, banyak emas, uranium, ada lagi yang lainnya. Itu aja Bu, harusnya tuh memajukan negara Indonesia yang kaya dan subur. Itu aja Bu. Pandangan Pak Ian tentu pandangan untuk bangsa Indonesia. Indonesia kalau mau maju, nggak ada banyak partai. Instansi yang tidak perlu dihapus. Seperti orang DPR MPR itu banyak amat, terima gaji buta, kerjanya nggak tahu. Nah, kedua juga tidak ada oposisi. Benar Prabowo punya itu benar. Oposisi itu belum tentu memikirin rakyat. Contoh sekarang yang paling oposisi PKS kan, kacau nggak gitu kan? Itu, jadi menterinya kelompok golongan mungkin dibeli kali posisi itu. Nggak ada nehi-nehi, nggak ada untuk rakyat. Jadi semua tuh ikut satu. Kita lihat Tiongkok, saya bukan bangga Tiongkok, partai satu kan maju nggak dari ini. Semua pemimpin juga mikirin Xi Jinping juga bikin rakyat, semuanya kaya-kaya kan. Nggak tiap tahun ke luar negeri. Nah, maka kita tiru dah bangsa yang benar, nggak usah banyak ngatur-ngatur yang boten-boten. Yang benar kita tiru luar negeri, yang tidak perlu kita nggak usah. Jadi bangsa kita bisa maju. Jangan bikin istilahnya undang-undang yang enggak, enggak pemilu macam-macam. Di mana-mana buang duit, cetak kartu, aduh, puyeng deh. Nanti salah terima sampai bulan Oktober kedai di IKN kan kacau kan. Ada yang benar-benar loba yang nggak penting. Kalau bangsa ini mau maju ya indah ya. Saya sih bukan pindah ngomong, cuma pandangan saya. Ya, efisiensiin. Di negara demokrasi manapun di dunia itu selalu ada oposisi. Ketika satu pemilihan demokrasi, kepala negara atau pimpinan suatu negara yang menang atau yang kalah terutama, itu harus bertindak sebagai oposisi, karena oposisi ini penting sebagai alat kontrol untuk menyeimbangkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Artinya apa? Ketika kebijakan ini belum sesuai apa yang diharapkan, dia akan mengkritisi nih oposisi sebagai balancing daripada kebijakan pemerintah yang telah dibuat seperti itu. Yang penting kebijakan itu sesuai dengan cita-cita dan harapan seluruh rakyat, itu intinya. Jadi perlu memang oposisi. Kalau nggak ada oposisi, nanti kontrolnya tuh bagaimana? Nggak ada yang mengontrol kebijakan. Ketika kebijakan itu tidak sesuai, oposisi tidak ada di situ, kontrol jadi akhirnya nanti akan menyimpang lebih jauh. Nggak ada alat penyimbangnya, nggak ada alat kontrolnya. Tapi kalau ketika di parlemen ada alat kontrol, inilah oposisi sebagai kekuatan untuk mengkritisi atau penyeimbang, untuk mengawasi atau untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan yang nantinya belum sesuai agar sesuai dengan harapan daripada rakyat secara keseluruhan. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, saya kira penerusan itu sudah tepat sekali ya. Saya kira semua orang yang cerdas dan well educated itu setuju ya dengan
dengan penetapan barusan itu. Memang seperti itu lah, di negara demokrasi memang pengimbang kekuasaan itu harus ada gitu. Nah contohnya ketika posisi ini tidak ada gitu ya, seperti pemerintahan Jokowi yang kedua, itu apa hasilnya coba kita lihat ketika proyek itu besar-besaran gitu kan, utang digelontorin besar-besaran, kemudian proyeknya besar-besaran juga, itu malah badan pengawas anggaran pengawas proyek ini yang bernama KPK itu dipretelin gitu, undang-undangnya direvisi gitu ya, dinompong, kemudian banyak kewenangannya dipangkas. Nah ya jadinya hasilnya udah kita tahu kan, indeks persepsinya internasional melihat kita seperti apa gitu, udah jelek banget gitu. Dan ya itu hasilnya lah kalau misalnya oposisi ini tidak ada gitu. Terima kasih. Ya, ideologi partai yang benar-benar dibawa dari awal sampai akhir gitu. Yang ada transaksional. Jadi memang wajahnya bukan wajah oposisi di Indonesia gitu. Makanya nggak pernah jalan yang namanya oposisi murni itu udah ada gitu. Kita menginginkan sebenarnya harus ada. Nah akhirnya kalau diadakan yang ada apa? Ya tadi setiap program ditentang akhirnya, padahal oposisi itu tidak harus seperti itu gitu loh. Nah ini memang serba salah gitu loh. Kalau kita mau belajar di usia yang udah 70 berapa tahun ya, 75 ya, sampai 74 ya, 77 malah ya, 78 ya, kita mestinya sih berimbang lah gitu loh. Kalau memang mau jadi oposisi ya jadilah oposisi yang benar gitu, benar-benar oposisi dari awal, bukan oposisi karena terjepit atau karena terpaksa atau karena nggak ada lagi yang ngajak. Terima kasih. Kalau ada yang mengatakan bahwa di Indonesia itu tidak perlu oposisi, itu salah ya. Karena bagaimanapun dalam kekuasaan itu harus ada yang mengingatkan. Kalau tidak, kalau semuanya ini beo gitu, burung beo, yes, kita jadi jemaah neraka, yaitu yang imamnya salah pun disebut amin gitu, kuat-kuat dari belakang. Harusnya ada mekanisme mengingatkan. Bahkan di dalam Islam sendiri, ketika imam sholat melakukan kekhilafan, ada mekanisme mengingatkan gitu loh. Nah apakah oposisi di Indonesia ini harus menjadi oposisi murni? Semuanya kan berproses. Jadi jangan langsung bermimpi bahwa oposisi murni harus seperti di Amerika, Demokrat dan Republik, harus sempurna seperti di Inggris. Nggak begitu. Yang namanya kita demokrasi itu juga sambil jalan. Ya biar saja oposisi pun belajar menjadi oposisi yang baik, yang untuk nusa dan bangsa, walaupun dalam prosesnya mungkin banyak salah-salah, kadang terlalu banyak menolak, kadang tidak memberikan feedback yang lebih luas buat pemerintah. Nggak apa-apa, itu juga proses dalam menjadi oposisi yang benar. Sementara incumbent pemerintah juga belajar untuk menggunakan oposisi sebagai mitra sejajar untuk membangun. Jadi tidak usah karena tidak bisa sempurna maka tidak usah oposisi sama sekali gitu, nggak bisa begitu. Cuman memang kantong-kantong ekonomi buat partai-partai yang menjadi oposisi ini harus sudah cukup mapan. Kalau mereka itu makan siangnya masih dari iuran kadernya yang jadi menteri, yang jadi direktur di BUMN, atau dari kadernya yang jadi komisaris, ya sulit menjadi oposisi. Kalau enggak nanti repot, pengurus DPP partainya mau makan siang nggak ada uang, kan nggak ada iuran gitu. Mau nggak mau mendekatkan diri lah dengan segala cara, menggoda kepada partai yang menang supaya mereka diajak. Tapi kalau sumber ekonominya sudah mapan, maka pemikirannya untuk bangsa itu jadi lebih fokus. Karena ya itu tadi, makan siangnya nggak perlu disubsidi dari potongan uang kader partai iuran gitu. Jadi saya pikir Indonesia mudah-mudahan ya digerakkan oleh PDIP atau Nasdem atau PKS atau partai-partai lain mempunyai kekuatan check and balances dengan oposisi yang cukup konstruktif gitu. Terima kasih. Ayo wae. Gini, oposisi sebenarnya boleh-boleh saja untuk sebagai self-control ya. Tapi yang tetap yang menentukan adalah yang berkuasa tentunya gitu. Tapi memang jangan oposisi yang sifatnya negatif gitu. Jadi maksudnya yang mau menjatuhkan yang niatnya jelek lah.
Tapi kalau niatnya semua sama-sama ingin membangun, saya pikir oposisi nggak jelek gitu loh. Tapi sebagai apa ya, sebagai ya alternatif lah pemikiran gitu loh. Jangan searah aja gitu. Jadi ada baiknya sebenarnya, ya tentu oposisinya yang baik, yang nggak niat jahat lah, yang nggak niat jelek lah maksudnya gitu. Jadi demikian gitu loh ya. Oposisi boleh-boleh saja. Tapi harus yang baik. Kalau oposisi yang membangun itu nggak apa-apa. Jadi untuk balance and check itu, jadi supaya imbang, pemerintah nggak sewenang-wenang, kekuasaannya tidak sewenang-wenang, jadi ada oposisi bagus juga, nggak untuk membatasi sifat pemerintah sewenang-wenang. Tapi dari dulu tuh Indonesia nggak pernah nggak ada oposisi, walaupun Jokowi itu hebat, Prabowo dan Partai Gerindra bisa diambil masuk ke dalam pemerintahan, dalam koalisi pemerintah. Tidak pernah dari dulu Indonesia itu nggak ada oposisi. Contohnya PKS, dari dulu tuh oposisi terus, nggak pernah masuk dalam koalisi. Nah sekarang lebih katanya pemilu ini kan curang, banyak kejanggalan, banyak kecurangan. Kalau Prabowo bisa mengambil semua partai masuk ke dalam koalisi itu, saya pikir nggak mungkin. Apalagi PDI ya, pasti nggak mau, karena PDI itu udah nggak senang dengan Jokowi dan Prabowo yang didukung oleh Jokowi. Nah lebih-lebih PKS dan Nasdem juga pasti nggak akan mau menjadi partai yang tidak beroposisi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Chandra. Selamat pagi Pak Ian Wijaya. Iya, di mana Pak? Ya, di Jakarta Bu. Oke, silahkan. Iya, kalau saya posisi itu perlu, tapi tidak boleh banyak-banyak. Kalau separuh lebih nanti posisi itu pasti pemerintah nggak bisa jalan programnya. Diperlukan mungkin 10% gitu untuk oposisi, itu check and balancingnya, program anggaran gitu yang menurut saya. Ya, gitu aja Bu. Partai oposisi itu penting. Yang penting fungsinya harus benar sebagai pengawas, pengontrol. Tapi nggak boleh menjatuhkan, itu aja. Pemikiran itu adalah pemikiran dari Pak Jokowi. Kita melihat China hanya satu partai tanpa oposisi. Mereka maju dengan pesat. Di sini dengan partai yang begitu banyak, hasilnya adalah kehancuran. Jadi segera dilakukan, tidak ada oposisi. Terima kasih. Ya, sebetulnya kalau mau berjalan bersama itu sangat baik ya. Indonesia kan harus maju, NKRI harga mati. Jadi tak perlu oposisi, kecuali memang dibuat khusus oposisi ini yang sifatnya mengcounter kebijakan yang salah atau kebijakan yang melenceng dari garis-garis yang sudah ditetapkan di pemerintahan sebelumnya gitu ya, atau mungkin sudah ada dasar penegakan dari tujuan Indonesia Emas gitu. Nah ini harus tegas ya, tapi kalau memang hanya mengganggu, hanya sifatnya cuman memperlambat pekerjaan pemerintah eksekutif dan lain sebagainya, itu justru akan membuat kontraproduktif ya. Jadi oposisi itu jangan jadi oposisi gitu ya. Terima kasih. Iya, kalau sebenarnya sih di Indonesia nggak ada itu istilah oposisi atau enggak ya, karena kan sistemnya presidensial ya. Cuma kalau ngomong soal menentang apa enggak saat di DPR itu ya, kita sudah pernah alami kok di zaman SBY. Itu yang akhirnya ya, bahkan yang dari koalisi PKS sendiri juga nyerang koalisi SBY waktu itu. Jadi nggak bisa dibilang merangkul apa enggak ya, itu kan nanti kebijakan kalau semuanya check and balance ya. Kalau semuanya satu suara mirip kayak zaman era Orde Baru, tinggal kayak paduan suara aja DPR. Nah sekarang rakyat dampaknya apa? Misalnya DPR teriak PPN boleh 15%, hore. Nah giliran rakyat mau teriak gimana? Masa nanti kalau ada
kebijakan yang bertentangan dengan pro rakyat misalnya. Masa harus rakyat turun ke jalan kayak tahun 98 lagi? Ini pembelajaran yang sebenarnya historinya sudah ada. Jadi bukan soal oposit atau enggak, tapi ini memang check and balance. Nah, masing-masing DPR, kita bisa lihat hasil pileg kali ini kan ada yang berapa belas persen, ada yang berapa persen. Itu kan semuanya kan mewakili masing-masing suku-suku di Indonesia, golongan-golongan di Indonesia, golongan si kaya, golongan si miskin ya. Itu ada di situ yang nanti sama-sama duduk di DPR untuk berembuk, berdiskusi supaya jadi satu kata, kan seperti itu intinya. Jadi bukan soal oposisi atau enggak sih sebenarnya, Bu. Itu aja. Menurut saya dalam satu keluarga pun suami istri pasti pernah bertengkar ya, pernah nggak bisa sependapat. Itu keluarga. Di negara Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika menurut saya lebih banyak masalahnya. Jadi menurut saya tidak mungkin bisa untuk ini jadi satu, itu tidak bisa. Pasti ada suatu ketika mereka akan beroposisi, bertentangan. Ada kebijakan ini, ada rakyat yang merasa tidak cocok, merasa dirugikan, merasa kebijakan pemerintah nggak benar, mereka akan protes. Protes nanti ada partai ya, terutama partai yang di luar pemerintahan, siapapun, kapanpun masanya. Ya, kita lihat dari sebelum-sebelumnya pasti ada yang protes. Nah, nanti yang bisa protes siapa? Ya partai yang di luar pemerintahan. Jadi pasti akan ada oposisi. Ini pun kalau semua dirangkul ya. Nanti kalau suatu ada apa gitu, nanti akan timbul pergerakan rakyat juga protes kalau ada kebijakan yang tidak beres, karena suara rakyat suara Tuhan. Jadi menurut saya oposisi nggak oposisi memang seperti kata bapaknya sebelumnya, butuh ada yang mengkoreksi. Tapi terserah ya, meskipun dirangkul pun suatu saat kepentingannya nggak sama, pasti pecah, akan oposisi juga gitu loh, terutama saat pilpres. Mereka saling bertentangan kan, nggak tahu itu oposisi atau bersaing. Menurut saya susah kalau dibilang nggak ada oposisi ya, pasti ada oposisi. Semoga Indonesia lebih maju ya, tapi oposisi yang bagus ya untuk mengkoreksi supaya Indonesia lebih baik. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.